Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Abdi Febrianto, kelas 11 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan ringkasan novel bertema perjuangan. Kali ini saya memilih judul 5CM. Yang pertama, identitas buku. Judul 5CM, penulis Doni Dirgantoro, penerbit PT Grasindo, kota terbit Yogyakarta, tahun terbit Mei 2005, tebal buku 381 halaman. Sinopsis, di dalam buku 5CM ini menceritakan tentang persahabatan anak lima orang anak manusia yang bernama Arial, Riani, Zafran, Ian, dan Genta, di mana mereka memiliki obsesi dan impian masing-masing. Arial adalah sosok yang paling ganteng di antara mereka, berbadan tinggi, besar. Arial selalu tampak rapi dan sport. Riani adalah sosok wanita berkacamata, cantik, dan cerdas. Dia mempunyai cita-cita bekerja di salah satu stasiun TV. Zafran, seorang picisan yang berbadan kurus, anak band, orang yang apa adanya dan kocak, lain memiliki postur tubuh yang tidak ideal, penggila bola dan penggemar Happy Salma. Yang terakhir adalah Genta. Genta selalu dianggap sebagai the leader oleh teman-temannya, berbadan agak besar, dengan rambut agak lurus, berjambul, berkacamata, aktivitas kampus, dan teman yang easy going. 5 sahabat ini telah menjalin persahabatan selama 7 tahun. Suatu ketika mereka jenuh akan aktivitas yang selalu mereka lakukan bersama, terbesit ide untuk tidak saling berkomunikasi dan bertemu satu sama lain selama 3 bulan. Ide tersebut pun disepakati selama 3 bulan berpisah. Itulah terjadi banyak hal yang membuat hati mereka lebih kaya dari sebelumnya. Pertemuan setelah 3 bulan yang penuh dengan rasa kangen akhirnya terjadi dan dirayakan dengan sebuah perjalanan. Di dalam perjalanan tersebut mereka menemukan arti manusia sesungguhnya. Perubahannya itu mulai dari pendidikan, karir, idealisme, dan tentunya love life. Semuanya terkuak dalam sebuah perjalanan reuni. Mereka mendaki gunung tertinggi di Pulau Jawa, Mohameru. Dan di sanalah cerita bergulir. Bukan hanya seongok daging yang dapat berbicara, berjalan, dan punya nama. Mereka pun pada akhirnya dapat menanggapi cita-cita yang mereka impian sejak dulu. Setengah dari buku 5CM bercerita tentang keseharian 5 sahabat ini. Dari sifat-sifat mereka yang berbeda satu dengan yang lain, sampai dengan perilaku dan aktivitas mereka yang penuh canda dan tawa. Diselingi cerita tentang permasalahan antar sahabat, setengahnya lagi buku ini menuliskan petualangan kelima sahabat dan mendaki Gunung Semeru. Unsur intrinsik novel. Adapun yang membangun unsur intrinsik di dalam novel 5CM yaitu A. Tema. Sesuai persahabatan 5 anak muda yang mempunyai kekuatan dan keajaiban mimpi dan keyakinan. B. Penokohan watak tokoh. Tokoh pertama, Arial. Di dalam novel, Arial digambarkan sebagai orang yang sporty, selalu tampil rapi dan simpel. Arial adalah sosok yang tenang, pembawaannya selalu senyum, jarang mengejek, asik, cool, dan pembawa suasana ramai karena jika tertawa suaranya paling keras. Kutipan dalam novel, pokoknya sporty deh, Arial yang selalu rapi. Arial adalah orang yang simpel-simpel saja, tetapi ia kebanggaan seluruh tongkrongan karena hanya dia yang bisa tenang. Pembawaannya banyak senyum dan jarang kilap. Orang yang biasa saja tapi asik, jarang nyela, jarang bercanda, tapi kalau tertawa paling keras. Makanya kalau ada dia jadi ramai. Tokoh kedua adalah Riani. Di dalam novel ini, Riani adalah gadis berkacamata, cantik, cerdas, dan mengutamakan prestasi. Pribadi yang memiliki karisma, selalu dominan di mana-mana, cerewet, dan tidak mau kalah dengan siapapun juga. Riani seorang aktivitas kampus yang gemar membaca dan banyak belajar. Dia juga suka berdebat. Kutipan dalam novel, Riani pakai kacamata, cantik, cerdas, dan seorang nats sejati. Dia punya semacam karisma yang bisa bikin orang menengok, selalu dominan di mana-mana, cerewet, dan gak mau kalah sama siapapun juga. Riani seorang aktivitas kampus, siapa aja dan apa aja bisa didebatnya, soalnya dia banyak dan banyak belajar. Tokoh ketiga adalah Zafran. Di dalam novel, tokoh Zafran termasuk orang yang pandai membuat puisi, pintar. Zafran punya kelakuan yang berantakan. Zafran adalah orang yang akan bilang apa saja yang ingin dia bilang. Tokoh Zafran memiliki tubuh yang kurus dan berperan sebagai vokalis band. Kutipan dalam novel, seorang penyair yang selalu bimbang. Kesan kedua buat para cowok pasti punya persepsi ini anak pintar banget. Zafran punya kelakuan yang berantakan, yang katanya standar seniman. Zafran adalah orang yang akan bilang apa saja yang dia mau bilang. Tokoh keempat adalah Ian. Di dalam novel ini adalah tokoh yang gila bola. Ia juga senang tantangan dan suka makan terutama Indomie. Selain itu, ia juga gemar mengoleksi film orang dewasa 17 tahun ke atas.
Kutipan dalam novel. Apa saja tentang bola dia tahu dan kebanyakan menghabiskan waktunya buat bola. Untuk membeli piece of loose, kalau diterjemahkan ke bahasa ilmiah adalah VCD dalam kurung porno. Ian ngefans sama Indomie, Manchester United, dan Happy Salma. Tokoh kelima adalah Genta. Dalam novel ini, Genta adalah pemimpinnya. Genta begitu menyukai Riani. Genta adalah orang yang peduli terhadap orang lain. Ia lebih mementingkan orang lain dibanding dirinya sendiri. Genta adalah sosok yang baik, seorang aktivitas kampus. Dia sangat dikagumi teman-temannya. Kutipan dalam novel. The leader, enggak ada yang tahu kalau Genta ngefans sama Riani. Genta aktivis kampus. Alur. Dalam cerita novel 5CM ini termasuk alur maju mundur, artinya dalam cerita terjadi flashback ke masa lalu dan kejadian masa depan. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara atau pandangan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Dalam novel 5 cm, sudut pandang yang digunakan adalah orang ketiga tunggal. Amanat. Sebaik-baiknya kita harus menanamkan suatu keyakinan pada diri kita bahwa tidak ada yang tidak bisa di dunia ini kecuali keyakinan yang menganggap bahwa kita tidak dapat melakukan hal tersebut. Yang kedua, sebaik-baik manusia dalam hidupnya adalah apabila ia menjadi manusia yang bisa memberi manfaat bagi orang lain, bukan orang yang mementingkan diri sendiri dan terlalu mencintai dirinya sendiri, dan lain sebagainya. Keunggulan dan kelemahan novel 5CM. Keunggulan buku ini adalah ceritanya yang menarik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan alur ceritanya tidak membosankan, sehingga pembaca ingin membaca buku ini hingga halaman terakhir. Pesan moral yang disampaikan sangat baik, sehingga motivasi pembaca agar bisa mengejar impian mereka dan membuat jadi nyata. Kelemahan buku ini bagi saya, menurutku akhir cerita di novel ini terlalu naif. Kelompok sahabat itu masih saja mempunyai ruh kaum muda meski sudah memiliki keturunan, dan hal tersebut terasa juga pada anak yang masih TK tetapi jiwanya berjiwa kaum muda mudah dewasa. Kedua, hal tersebut membuat pembaca sulit membedakan mana yang menjadi anak dan mana yang menjadi bapak, mana yang pemuda dan mana pula yang anak-anak. Kesimpulan, dengan banyaknya karya-karya bermunculan saat ini menimbulkan berbagai tanggapan dan respon dari penikmatnya, baik itu pembaca maupun penonton. Sebuah karya dikatakan berhasil atau sukses jika karya tersebut mendapat respon atau tanggapan baik positif maupun negatif dari penikmatnya dan mendatangkan manfaat bagi penikmatnya. Sekian, terima kasih. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.